Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kurniasari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Farmakologi 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu anestesi. Anestesi artinya pembiusan. Anestesi berasal dari bahasa Yunani, an artinya tidak atau tanpa, dan aestetos artinya persepsi atau kemampuan untuk merasa. Dengan demikian, secara umum, anestesi merupakan suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi dikemukakan pertama kali oleh Owe Holmes yang artinya tidak ada rasa sakit. Anestesi dibagi menjadi dua. Yang pertama, anestesi umum artinya pembiusan atau hilang rasa sakit disertai hilang kesadaran. Yang kedua, anestesi lokal artinya obat yang merintangi secara reversibel penerusan impuls saraf ke sistem saraf pusat. Nah, dengan demikian dapat menghilangkan rasa nyeri, gatal-gatal, panas, atau dingin. Berikut merupakan penggolongan obat anestesi. Yang pertama, anestesi umum. Obat anestesi umum dibagi menurut bentuk fisiknya. Yang pertama, obat anestesi gas atau inhalasi. Umumnya anestesi gas berpotensi rendah, sehingga hanya digunakan untuk induksi dan operasi ringan. Yang kedua, obat anestesi yang menguap. Mempunyai 3 sifat dasar yang sama, yaitu berbentuk cairan pada sumbu kamar, mempunyai sifat anestetik kuat pada kadar rendah, dan relatif mudah larut dalam lemak, darah, dan jaringan. Yang ketiga, obat anestesi intravena atau parenteral digunakan sendiri untuk pembedahan, singkat, dan kebanyakan untuk induksi. Berikut merupakan obat anestesi gas atau inhalasi dan obat anestesi yang menguap. Yang pertama, halotan. Mempunyai mekanisme kerja yang bersifat menekan refleks dari faring dan laring, melebarkan bronkioli, dan mengurangi sekresi ludah dan sekresi. Dengan efek samping, menggigil, mual, muntah, hipertermia maligna jika efek samping sangat sulit, atau jaundice, penyakit kuning, ritme jantung yang tidak normal, kerusakan hati, kerusakan ginjal, penurunan fungsi paru, penurunan kadar oksigen dalam jaringan atau darah, penurunan tekanan darah, dan nyeri kepala. Interaksi obat halotan sendiri yaitu dapat meningkatkan resiko efek samping, yaitu dengan aminoglikosida, sodium iksobat, dan rifampicin. Yang kedua, dapat meningkatkan resiko aritmia, yaitu theophylline dan epinefrin. Yang ketiga, dapat meningkatkan efek lain, yaitu obat muskul relaksan, labetalol. Yang terakhir, dapat menurunkan efek obat lain, yaitu ketamin. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu halotan bentuk cairan inhalasi 250 ml. Yang kedua, isofluran dengan mekanisme kerja bisa kita lihat menyebabkan penurunan konduksi listrik dengan menurunkan waktu pembukaan saluran sambungan celah atau gap junction dan meningkatkan waktu penutupannya. Isofluran juga mengaktifkan kalsium dependent aktivase di retikulosarkoplasma dengan cara meningkatkan fluiditas membran lemak saraf. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu bentuk cairan inhalasi atau inhalasi solution 100 ml atau 250 ml. Interaksi obatnya sendiri yaitu pertama, penggunaan isofluran dengan dobutamin, dopamin, ephedrine, pseudoephedrine, epinefrin, norepinefrin, dan methamphetamine. Berpotensi meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung yang cepat yaitu takikardia ventrikel dan hipertensi. Yang kedua, penggunaan bersamaan dengan fentanyl memberikan efek sinergis yang dapat menyebabkan depresi napas, tekanan darah rendah,
koma, hingga kematian. Pertimbangkan untuk pengurangan dosis. Yang terakhir, penggunaan bersamaan dengan captopril memberikan efek sinergis. Kedua obat dapat menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir, efek samping, yaitu mual dan muntah, menggigil, sering kentut, kesulitan bernapas karena napas menjadi pendek dan lambat, tekanan darah rendah, denyut jantung lambat atau cepat. Contoh obat lainnya, pertama, ether, yang kedua, metoksifluran, yang ketiga, etil klorida, dan yang keempat, trichloroethylene. Adapun obat anestesi intravena atau parenteral, yang pertama, tiopenton, mempunyai mekanisme kerja pada reseptor GABA di mana barbiturat akan menyebabkan hambatan pada reseptor GABA pada sistem syaraf pusat. Barbiturat menekan sistem aktivasi retikuler, suatu jaringan polisinaps kompleks dari saraf dan pusat regulasi yang beberapa terletak di batang otak. Efek sampingnya yaitu nyeri perut, otot sendi dan tulang, mual dan muntah, hilang nafsu makan, berat badan menurun, penyakit pinggang dan sesak napas. Sedangkan interaksi obatnya yaitu tiopental cenderung lebih sering muncul bila digunakan bersama dengan obat amiodaron. Sediaan yang beredar di pasaran yang pertama, tiopol, yang kedua, tiopental sodium, yang ketiga, tiopental berki. Contoh obat lainnya, yang pertama, propofol, yang kedua, ketamin, yang ketiga, opioid, yang keempat, benzodiazepin, yang kelima, natrium tiamila, yang keenam, droperidol dan fentanyl, dan yang ketujuh, etomidate. Adapun jenis anestesi yang kedua yaitu anestesi lokal. Secara kimia, anestesi lokal digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, senyawa ester, contoh obatnya yaitu tetrakain, benzokain, kokain, prokain dengan prokain sebagai prototip. Yang kedua, senyawa amida, contoh obat dibukain, lidokain, mefikain, dan prilokain. Dan yang ketiga adalah contoh senyawa lainnya dengan obat fenol, benzil alkohol, etil klorida, dan kriofluoran. Berikut merupakan contoh obat dari senyawa ester, yaitu tetrakain. Dengan mekanisme kerja pada konsentrasi rendah, tetrakain menyebabkan penghambatan awal dari peristiwa pelepasan kalsium spontan. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, blok tetrakain melepaskan sepenuhnya. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu tetrakain hidroklorida dengan efek samping bersemangat atau merasa gugup, pusing, mengantuk, menggigil, sakit kepala, daya penglihatan kabur, mual, muntah, atau terasa ada dering di telinga. Dengan interaksi obat, tidak boleh diberikan bersamaan dengan golongan sulfonamid karena asam aminobenzoik dapat menghambat mekanisme farmakologi dari obat sulfonamid. Selanjutnya, contoh obat dari senyawa amida yaitu lidokain. Dengan mekanisme kerja memblokade kanal natrium sehingga mencegah konduksi impuls. Lidokain memiliki bagian lipofilik atau cincin aromatik yang dihubungkan dengan bagian hidrofilik melalui rantai amida. Bagian lipofilik ini meningkatkan potensi dan durasi, serta mempengaruhi mekanisme kerja lidokain. Efek samping yaitu hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, tremor,
sakit kepala dan kesemutan. Sedangkan interaksi obatnya yaitu dapat menyebabkan interaksi obat jika dikonsumsi dengan simetidin, propranolol, bisoprolol, furosemid, dan hidrokortiazid. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu lidokain injeksi. Dan ini adalah contoh sediaan yang beredar di pasaran. Bisa kita lihat dari 6 contoh berikut. Yang pertama, halotan. Yang kedua, isofluran. Yang ketiga, prokain. Yang keempat, lidokain. Yang kelima, benzoil alkohol. Dan yang terakhir, propofol.